Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto Berzeki, mengajar mata kuliah Fisika Statistik di S1 Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Fisika Statistik merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang sifat-sifat mikroskopik partikel dan juga sifat-sifat makroskopik sistem. Mata kuliah ini mempelajari konsep distribusi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan juga Fermi-Dirac serta penerapannya dalam sistem nyata. Salah satu topik yang dibahas adalah kerapatan keadaan sistem kuantum, di mana kita akan menghitung jumlah keadaan kuantum pada tingkat energi tertentu, termasuk partikel, boson, dan fermion. Topik ini akan dipelajari menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa nanti akan aktif berdiskusi di kelompok kecil, menganalisis persoalan yang diberikan, memahami konsep melalui eksplorasi, dan juga akan mepresentasikan hasilnya di depan kelas. Dosen sebagai fasilitator yang mendukung jalannya diskusi dan juga bersama-sama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Siang hari ini. Masa ada yang wajahnya sedih tuh, Mas Rio. Gimana? Lagi ada masalah apa, Mas? Tidak ada. Ya senyum dulu berarti. Oke. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, saya akan memastikan bahwa teman-teman semuanya siap dan akan saya panggil satu persatu untuk kesiapan teman-teman semuanya. Amanda Alia? Iya. Oke, Mbak Dela Asli? Ivanka Fajar? Di mana? Kursi yang depan masih kosong, silakan yang baris yang paling belakang bisa mengisi kursi yang di depan dulu agar bisa lebih dekat dengan saya. Silakan Mbak Amanda, Mbak Jacinda, Mbak Nandita, Mas Ivan, dan juga Mas Panji. Tidak ada lama-lama, Mas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ulas kembali materi sebelumnya. Apa kira-kira materi sebelumnya? Mbak Anda, kita membahas apa kemarin? Seingat saya, pertemuan sebelumnya kita belajar terkait dengan distribusi Fermi-Dirac. Oke, distribusi Fermi-Dirac. Apa itu distribusi Fermi-Dirac, Mbak Nia? Distribusi Fermi-Dirac itu adalah yang kita gunakan dalam fisika statistika kuantum untuk menggambarkan bagaimana itu fermion seperti elektron, proton, dan neutron menyebar atau menempati tingkat energi dalam suatu sistem pada suhu tertentu. Ciri-ciri partikel fermion. Bagaimana Mas Ivan? Itu Pak, memenuhi eksklusi Pauli. Oke, benar. Jadi untuk distribusi Fermi-Dirac partikel fermion itu kita seperti yang sudah dijelaskan pekan sebelumnya bahwa itu adalah memenuhi eksklusi Pauli. Oke, untuk hari ini kita akan belajar seperti pada slide penerapan keadaan sistem kuantum. Nah, di akhir perkuliahan itu mahasiswa harus bisa memahami bagaimana menentukan kerapatan keadaan sistem kuantum dan juga bagaimana mendapatkan kerapatan keadaan tersebut dari rapat keadaan sistem klasiknya. Sebelum kita lanjutkan materinya, saya akan ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya perbedaan dari tadi kita bilang sistem klasik, sistem kuantum, apa sih perbedaan dari sistem klasik dan sistem kuantum? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya, Mbak Manda. Baik, menurut saya sistem klasik sendiri itu terkait dengan partikel yang makroskopis, sementara untuk sistem kuantum itu terkait dengan partikel yang mikroskopis. Oke, terima kasih Mbak Manda. Kemudian ada yang mau menambahi, silakan. Mas Mustafa. Ya, silakan. Baik, saya akan menambahi pada sistem kuantum itu terpenuhinya prinsip dari ketidakpastian Heisenberg, sedangkan pada sistem klasik itu tidak terpenuhi prinsip tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Oke, untuk submateri yang akan dibahas yaitu adalah ketidakpastian Heisenberg, kemudian nanti koordinat spasialnya itu nanti akan ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Jadi ketidakpastian Heisenberg itu menganggap bahwa posisi dan momentum itu tidak bisa ditentukan pada saat yang bersamaan. Jadi ketika semakin kecil ketidakpastian, artinya ketidakpastian masih kecil, semakin kecil berarti nanti semakin besar kepastiannya dalam mengukur posisi yang tepat, maka semakin tidak akurat
momentum partikelnya. Tapi kan di sini kan ada momentum sama posisi ya gitu ya. Nah, sini kan sebaliknya. Nah, ketidakpastian Heisenberg itu dituliskan sebagai delta P dikalikan dengan delta X itu harus lebih besar sama dengan dari konstanta Planck. Nilai konstanta Planck berapa teman-teman? Ayo satu-satu sebut nama biar saya bisa mencatat ininya. Ayo bisa dicari menggunakan HP-nya konstanta Planck berapa, dan setelah itu harus diingat-ingat konstanta Planck-nya. Berapa konstanta Planck? Angkat tangan yang mau menjawab. Siapa? Ya, Mbak Amanda. Nilai konstanta Planck yang saya tahu 6,6 kali 10 pangkat min 34 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Setuju teman-teman ya? Setelah ini jangan sampai lupa kalau saya tanya konstanta Planck-nya berapa, itu nanti harus diingat. Oke, kemudian prinsipnya menyatakan bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum tadi, momentum tidak pasti, kemudian posisinya juga tidak pasti, itu tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck. Tadi kan persamaannya delta P dikalikan delta X itu lebih besar sama dengan konstanta Planck-nya. Nah, implikasinya adalah kita tidak mungkin mendefinisikan sebuah keadaan kuantum jika keadaan tersebut memuat ukuran momentum dan ukuran posisi sedemikian sehingga perkaliannya kurang dari H. Artinya tidak ada itu. Delta X, delta P kurang dari H itu tidak ada. Harus lebih besar atau sama dengan H. Nah, itu kita bisa mendefinisikan. Nah, untuk dengan kata lain, nilai terkecil dari perkalian delta P dan delta X itu bisa mendefinisikan sebuah keadaan yaitu H di sini. Oke, berarti nilai terkecilnya memang H, tidak boleh lebih kecil dari itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Baik, tadi kan ketidakpastian Heisenberg ini dari perbedaan sistem klasik dan sistem kuantum. Berarti perbedaan dari sistem klasik dan sistem kuantum itu dari penentuan posisinya. Penentuan posisi dari partikelnya ya, pertanyaannya ya. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin mencoba membantu menjawab pertanyaannya, Mbak Nila? Saya boleh, Pak. Oh, silakan Mas Kirana. Jadi memang kalau di kuantum itu kan masalahnya adalah para fisikawan atau yang menghitung itu tidak bisa memprediksi kira-kira ukuran tepat suatu objek atau partikel yang hampir tak bermassa itu di mana. Sedangkan kalau klasik itu ya letaknya jelas, bisa diamati atau enggak ya bisa terukur secara jelas. Jadi kesamaan ujungnya, bukan ketidaksamaan atau ketidakpastian. Jadi nilainya mutlak letaknya kalau klasik. Kalau kuantum enggak, kurang lebih gitu, Pak. Oke, nah tepat sekali Mas Kirana. Jadi seperti yang dikatakan Mas Mustafa tadi bahwa di klasik itu tidak berlaku ketidakpastian Heisenberg. Karena apa? Karena nilainya pasti. Dia mempunyai posisi yang memang bisa terukur oleh pengamat, gitu, oleh fisikawan. Tapi kalau misalkan kuantum itu tidak pasti untuk posisinya. Begitu juga dengan momentum juga sama. Kalau klasik kita tahu bahwa klasik itu momentum itu persamaannya apa? mv. Udah jelas, kecepatan partikelnya jelas terukur oleh pengamat, oleh peneliti. Tapi di kuantum itu sebuah ketidakpastian. Nah, itu bedanya antara sistem klasik dengan sistem kuantum. Tapi nanti kita akan meninjau bagaimana kita menurunkan kerapatan keadaan sistem kuantum itu nanti ditinjau dari sistem klasik juga, dari momentum klasik. Nah, ini kita akan belajar mengenai koordinat spasial, yaitu 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Perbedaannya apa kira-kira? 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Jelas di sini tulisannya. Ya kan? Kalau 1 dimensi apa? Posisi partikelnya itu dinyatakan dalam koordinat x saja, ya kan? 2 dimensi berarti x dan y. 3 dimensi adalah x, y, dan z. Oke. Nah, untuk memahami ini nanti akan saya bagi teman-teman menjadi 3 kelompok diskusi. Ya, seperti biasa nanti teman-teman menghitung 1 sampai 3, kemudian nanti yang menghitung 1 nanti berkelompok jadi kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, kelompok 3. Gitu ya, bisa dipahami ya?
Oke, silakan dari belakang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, berarti yang nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1, nomor 2, nomor 2, dan nomor 3 ke nomor 3. Silakan. Mulai dari saya beri waktu 5 detik. Nggak bisa ya? Oke. Nah, ayo kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini saja. Kelompok 1 di sini. Terus kelompok 2 di sini berarti dengan Mas Ivan. Kelompok 3 dengan Mbak Mia. Oke, ini kelompok 1 berarti ya. Terus ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, cewek ini cowok 3. Oke, baik. Berarti untuk kelompok 1 itu nanti akan membahas mengenai apa? Keadaan sistem kuantum untuk koordinat spasial berapa? 1 dimensi. Berarti untuk kelompok 2 dimensi, kelompok 3. Nah, silakan nanti buka untuk buku Pak Mikra Julinya. Kemudian teman-teman akan saya berikan lembar diskusi. Nanti silahkan hasil diskusinya dituliskan dalam kertas yang sudah saya bagikan, lembar yang saya bagikan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan terkait materi yang dibahas, silahkan nanti bisa angkat tangan untuk ditanyakan begitu ya. Nanti akan saya samperin dalam apa? Samperin apa, Pak? Akan saya datangi ke tempat duduk teman-teman, akan saya jawab pertanyaan. Oke, begitu ada pertanyaan dulu sebelum memulai diskusi? Tidak ada. Oke, silakan saya beri waktu 30 menit untuk diskusi ya teman-teman. Jadi ketika nanti 30 menit selesai, saya akan minta teman-teman untuk presentasi ke depan menjelaskan materi yang sudah didiskusikan oleh kelompok agar nanti kita bisa diskusikan di kelas, gitu ya. Pokoknya harus aktif dalam berdiskusi. Nanti akan saya checklist kembali observasi untuk menilai teman-teman. Kalau nggak aktif nanti berarti nilainya nggak nol, berarti nilainya nggak lulus. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya, nanti selesai pukul 14. Jadi gimana Mbak Amanda, Mas Kiranda, Mas Mustafa, Mas Fadzi? Aman, Pak. Aman. Ya. Ini gimana ini pembagian mata dibagi atau seperti apa? Ini yang satu nyatet, yang sisanya memahami. Oh, memahami. Ya. Tapi yang penting ini ya, nanti harus bisa semuanya ya. Oh iya, Pak. Jadi walaupun yang nyatet Mbak Manda, tapi yang nggak nyatet atau apa nanti harus bisa semuanya. Iya, nanti diskusi setelah ini. Diskusi harus diskusi sebelum nanti. Iya, Pak. Oke, semangat. Bagaimana kelompok 2? Aman? Gimana mekanisme ini diskusinya? Jadi dibagi 3 persamaan. Oh, ya persamaan. Iya. Bagi Mbak Jazida persamaan berapa? Persamaan 8, 9, 10. Mbak Siva? 11, 12. Mas Ivan? Bersama 13, 14, Mas Rio? 15. Tapi ingat ya, kalau misalkan walaupun nanti kebagian persamaannya tetap nanti harus didiskusikan semuanya di bareng-bareng begitu, biar nanti semuanya satu kelompok ini bisa memahami sebelum didiskusikan di kelas gitu ya. Siap. Jadi tidak hanya bagiannya saja, tapi memang semuanya harus bisa dipahami oleh seluruh anggota kelompok gitu ya. Oke, selamat. Saya mau tanya. Oke, bagaimana Mbak Dela?
ini Pak, sebelum ke persamaan 7.25 ini kan harus substitusi dari DP ini kan Pak. Sementara di sini kan bilangnya minus tadi lalu pas masuk ke sini itu malah minusnya hilang Pak. Kenapa? Oke, karena gini Mbak, ini kan kalau D ini kan berarti kan rapat keadaannya ya, keadaan di sini, kerapatan keadaan dalam variabel panjang gelombang. Ini kan berarti rapat keadaan. Jadi kalau misalkan rapat keadaan itu tidak ada tandanya negatif, makanya itu langsung dihilangkan saja. Jadi rapat keadaan itu kan semuanya positif, jadi di kanan semua. Jadi akhirnya di sini tanda negatifnya dia turunan DP-nya ini hilang, kemudian di sini baru dimasukkannya yang positif. Begitu. Aman ya untuk kelompok 3 ya, nggak ada masalah berarti ya. Sudah. Sip, semangat. Ini kenapa malah gambar warna-warna ini? Ayo Mbak Zazina diingetin temennya biar apa namanya dia fokus malah gambar-gambar kayak gini. Bosan atau gimana? Enggak. Bisa begitu. Oke. Ya. Ini kan jadi kan PX kuadrat dibagi sama PX kan. Nah itu sebenarnya biar jadi PX aja kan. Nah nanti jadinya tuh kayak gini hasil pembagiannya itu. Bentar Mbak, ini kan dari sini kan udah energi itu sebenarnya. Iya. Energi sama dengan PX kuadrat per 2M. Terus dibidah ruas berarti kan PX sama dengan gimana? E per dikali 2 Iya. PX kuadrat ini kali 2M itu juga diangkatkan aja sebenarnya untuk mendapatkan nilai PX nanti ketemu angka 2M. Ini kalau gitu. Oh iya. Oh iya, nanti sebenarnya lebih sederhana di sini. Oke, time is sudah selesai kelompok 1? Sudah? Kelompok 2 bagaimana? Sudah juga? Tidak ada masalah ya, sudah didiskusikan ya. Kelompok 3? Sudah diskusi juga? Aman ya? Nanti kalau teman saya tanya dan tahu berarti belum aman. Ada saya tanya. Oke, kelompok 1 dari sudah ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 lanjut ke depan untuk diskusi kelas atau presentasi. Nanti untuk kelompok yang lain nanti bisa menanyakan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, silakan teman-teman yang lainnya mendengarkan ya, jangan sambil ada yang sambil ya. Nanti saya akan aktifkan teman-teman juga. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum, selamat siang Bapak dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rapat keadaan bagaimana cara penurunannya untuk sistem spasial koordinat satu dimensi. Baik, kita mulai dari penulisan persamaan dulu. Silakan yang pertama. Baik, seperti yang kita tahu, X ini adalah merupakan posisi dari partikelnya, sementara Px ini merupakan adalah momentum dari partikel. Kemudian kita juga punya delta sama dengan dx dikali sama dx. Seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dikali sama dengan adalah nah ini kita bisa coret-coret sehingga kita bisa menghasilkan 1/h dikali dengan dpx. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sampai sini bentar, sampai sini ada pertanyaan dulu dari audiens, dari peserta. Silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan. mau tanya yang integral itu kenapa dari 0 sampai L ya? Oke, silakan kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ella. Oh ya, jadi karena ini tuh satu dimensi dan dimulai dari 0 hingga L di sini itu hanya merupakan simbol untuk panjang tak bentuk seperti itu. Silakan dilanjutkan Mas Panji untuk presentasinya. Oke, jadi di sini kecepatan keadaan dapat diungkapkan juga dalam energi kinetik. Semua ingat kan persamaan umum energi kinetik apa? Bisa dibantu diingatkan.
Oke, Mas Tio, silakan. Nah, setengah mv kuadrat. Oke, betul. Jadi energi kinetik itu persamaan rumusnya sama dengan setengah mv kuadrat. Dan sampai selesai sini px kuadrat per m kuadrat. Oke, di sini sama-sama mengandung variabel m, bisa dicoret. Maka hasilnya 1/2 px kuadrat per m, atau bisa ditulis juga px kuadrat per 2m. Itu berarti itu energinya ya? Ya, sisa dengan x kuadrat per 2 kan. Langsung ditulis aja di situ kan sebenarnya gitu. Ya. Berarti persamaan energinya begitu ya teman-teman ya. Jadi energinya itu x kuadrat per 2 ini udah lama lah ini. Mestinya ini di fisika dasar juga sudah ada. Ya, lanjut silakan. Selanjutnya. Nah ini kan sudah didapat dari persamaan energi kinetiknya. Kita bisa tulis ulang dalam bentuk lain, yaitu Px kuadrat sama dengan epsilon dikali 2m, sehingga per 2 sama dengan d epsilon per akar dari epsilon. Ini adalah persamaan dari 7.5. Oke. Oh Mas, ini kenapa dari mulai itu kan yang awal dari akar seperakar jadi paling yang awal yang awal ini terus balik lagi dijadikan dalam bentuk seperti ini, terus dikembalikan ke bentuk ini sama dengan minusannya dikembalikan ke bentuk akar lagi. Kenapa? Untuk Kenapa nggak dari atas aja langsung nggak usah diubah dalam pangkat min setengah gitu, langsung aja di bawah. Oh itu kan akar 2m per 4 kan masih bentukannya. Jadi di bawah itu udah jadi akar m per 2. Iya benar, akar m per 2 maksudnya ini. Kenapa ini harus diubah dalam bentuk pangkat setengah gitu loh maksud saya. Oh. Kenapa nggak sampai bawah Oh iya, berarti bisa langsung gitu, nggak langsung. Nggak usah. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan mau dibentuk kayak gini, nggak usah diubah kayak gini. Tetap ini aja ya teman-teman ya. Jadi dari sini langsung ini untuk mau diubah dari bentuk ini oke. Nah ini nggak perlu di pangkat setengah, nggak perlu langsung di sini deh balik lagi ini gitu. Gitu ya. Jadi biar nggak bingung, saya bingung kenapa gitu. Teman-teman bingung nggak yang di sini tadi? Bingung juga. Ya nggak apa-apa, kalau bingung nanti next time tanya ya, biar tidak rancu gitu. Gitu Mas Mustafa ya? Oke ya, sudah sampai situ Mas Mustafa. Mau dilanjutkan sama Mas Kiranda? Ya, terakhir. Oke, terakhir, siap. Ini saya hapus dulu teman-teman. Semuanya. Sudah dicatat kan semuanya kan? Ya. Nah ini kita hanya tinggal tulis persamaan pentingnya aja ya. Saya rekap dulu. Dari hasil diskusi kami tadi itu ada persamaan 7.4. Ini sesuai dengan bukunya ya. Itu persamaannya adalah G X dPx sama dengan ya super H dPx. D lambda sama dengan D lambda per lambda kuadrat. Ini persamaan keadaan untuk fungsi dalam penembung. Kami kira itu saja. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan presentasi dari kelompok 1? Oke, sebelumnya saya mau ini dulu deh, kita balik lagi ke sini deh. Nah ini berarti di sini udah hilang ya mestinya ya, dari epsilonnya ya, karena ada beda di sini, ya kan? Ya. Ya teman-teman ya, ini nanti diperbaiki di epsilonnya udah hilang karena sudah pindah ke ruas kanan. Jadi di sini tinggal dPx yang sudah dituliskan oleh Mas Kiranda di sini. Ya, kira-kira ada pertanyaan tidak dari teman-teman yang lain? Kalau misalkan tidak ada, kita bisa langsung ke kelompok 2.
Gimana? Ada pertanyaan? Ini tadi berarti kenapa kok minusnya hilang? Kenapa? Pas kiranya? Kesini? Hasilnya ada PX sama dengan minus ini. Kenapa kok di sini dihilangkan minusnya? Oh iya, perbedaan itu karena energi itu ya positif dan momen juga positif. Oh ya, karena ini sebenarnya kan ini kan rapat keadaan ya. Rapat keadaan yang ditulis ini dalam tanda gelombang gitu kan. Berarti kan di sini mestinya rapat keadaan itu tidak ada yang minus kan, semuanya positif semuanya kan. Oh iya. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1? Oke, jadi begitu teman-teman untuk perbedaan dari koordinat spasial 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi memang seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa itu bergantung dengan tinjauan atau acuan dari koordinatnya. Kalau misalnya 1 dimensi ya hanya terdiri dari Lx saja, kemudian 2 dimensi itu ada Lx dan Ly, kemudian untuk 3 dimensi ada Lx, Ly, Lz. Kemudian menghasilkan di sini kalau misalkan yang Lx tadi H saja, di sini ada hanya pangkat 3, kemudian di sini ada faktor di mana dia itu dipengaruhi oleh koordinat spasialnya, gitu ya. Dan juga untuk momentumnya juga sama, kalau yang tadi itu Gpx, Dpx, dan di sini udah momentumnya itu dalam 3 dimensi, jadi hanya dituliskan Gp, Dp saja. Nah itu perbedaan antara koordinat spasial 1, 2, dan 3 dimensi yang pastinya nanti persamaan akhirnya pun juga akan berubah sesuai dengan koordinat acuan kita. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke, jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menemui masalah kuantum, ketika kita menemui masalah sendiri kuantum itu, kita bisa memilih fungsi keadaan atau rapat keadaan mana saja. Bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Itu nanti tergantung dari ibaratnya tergantung dari masalah yang kita temui itu paling gampang dengan koordinat spasial yang mana. 1 dimensi kah, 2 dimensi kah, 3 dimensi kah, itu bisa dianalisis dari situ. Nah, untuk memahami bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kuantum, nanti akan ada 1 soal yang teman-teman bisa kerjakan. Nanti Mas Iman ya, saya kirimkan ke Mas Iman, kemudian Mas Iman silakan menyebarkan ke teman-teman 1 kelas, yaitu dikumpulkan malam ini ya, pukul 23.59. Gimana teman-teman? Ya udah, saya berikan kelebaran waktu sampai pekan depan saja. Tapi kita akan bahas di kelas ya untuk permasalahan yang saya berikan nanti di hari ini. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pekan depan. Kita akan membahas mengenai aplikasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann, kemudian Bose-Einstein dilanjutkan dengan Fermi-Dirac di pekan depan. Jadi gitu, misalkan ada nanti tugasnya dikirimkan melalui email saya ya. Email saya biasa ya rezeki@staff.wargas.ac.id gitu ya. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan Mas Iman, PJ? Cukup ya? Oke, baik, saya kira cukup. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelas kita. Semoga apa yang kita pelajari dari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan silakan setelah ini melanjutkan kegiatan masing-masing. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari mulai sampai dengan akhir pertemuan ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Tadi presentasinya luar biasa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.